Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam mata pelajaran PKN bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita masih membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak masih ingat tidak kemarin kita membahas apa? Kemarin kita membahas mengenai asal-muasal kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta dari buku Negara Kertagama karangan Sutasoma, di mana memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Selain itu, Pancasila memiliki fungsi dan peranan juga. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Selanjutnya, anak-anak bisa buka buku di buku paket halaman 5 sampai halaman yang ke-12. Anak-anak bisa baca makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini Ibu akan merangkum sedikit. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Karena semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara yang berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Begitu juga dengan latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Jadi Pancasila ini menjadi dasar dari penyelenggaraan negara kita Indonesia. Dan sumber-sumbernya bisa anak-anak baca di halaman 5 sampai yang ke-7. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana Pancasila sebagai pandangan hidup ini sering juga disebut way of life. Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seseorang itu hidup? Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa, terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Maka Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar, dikarenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita akan menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian yang ketiga, kesatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Sila yang keempat, yang merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Sila yang kelima atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sila-sila tadi dari yang pertama hingga yang kelima tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Mereka merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan serangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila, yaitu dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar yang lain. Usaha melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Anak-anak pernah dengar tidak? Bukti-bukti, butir-butir maksudnya, pengamalan Pancasila. Berikut akan kita bahas. Dalam sila yang pertama, butir-butir pengamalannya. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa ini kurang lebih butir-butirnya
ada 7, di mana sila yang pertama ini yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan tentang kepercayaan masing-masing di mana kita harus saling menghormati satu sama lain dan tidak memaksakan kepercayaan kita. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, butir-butirnya adalah sebagai berikut. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini kurang lebih berbicara mengenai hak asasi manusia di mana setiap manusia itu memiliki persamaan derajat. Tidak bisa dan tidak boleh dibeda-bedakan oleh karena apapun, oleh karena status sosial atau oleh karena ras atau suku dan lain sebagainya. Apapun itu, kita semua sederajat dan sama. Sila yang ketiga, butir-butirnya adalah sebagai berikut. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan bersama dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus wajib bangga terhadap bangsa sendiri di tanah kelahiran kita ini. Yang keempat, butir-butir pengamalannya adalah sebagai berikut. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi sila yang keempat ini pengamalannya secara garis besar berbicara mengenai musyawarah berdasarkan kepentingan bersama. Musyawarah yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan tidak memaksakan pendapat pribadi. Kemudian sila yang terakhir, keadilan sosial,
Pengamalannya adalah sebagai berikut: mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milih untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milih untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi kurang lebih itu pembahasan kita hari ini. Jadi anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki dasar dan pandangan hidup yang berasaskan Pancasila. Dan yang tidak kalah penting, kita harus melakukan butir-butir pengawalan Pancasila yang sudah Ibu jelaskan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan di tugas siswa. Di kolom tugas siswa hanya ada 5 nomor. Mohon segera dikerjakan. Dan jawaban dari setiap tugas itu akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan.